kabar seseorang yang lagi kalian pikirkan saat ini. Oke. Jujur ya, kabar seseorang yang udah nggak komunikasi ya sama kamu. Dia kayaknya masih berharap bisa deket lagi ya sama kamu. Dia masih punya keinginan untuk bersatu. Ini ada yang nyelip ya kan. Artinya ini adalah dia pengen balikan lagi. Ini ada mantan yang pengen balikannya sama kamu ya. Ya, kayaknya sekarang dia udah dikhianati oleh pasangannya dia yang sekarang. Pantesan. Karena mungkin pada saat sama kamu dia juga ngejalin hubungan juga sama yang lain ya. Menurut dia, kamu adalah orang yang di sini tuh punya gairah yang membuat dia tuh punya gairah hidup. Kamu bisa memberikan kenyamanan, kestabilan, kekuatan, ketenangan sama dia ya. Itu kabar dia saat ini ya. Sebetulnya dia masih tertarik. Menurut dia kamu orang yang mandiri di sini. Orang yang bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri, orang yang punya spiritual yang tinggi. Bisa aja beberapa juga di antara kalian di sini yang nonton ya, di sini yang nonton channelnya aku di sini ya, lagi emang udah pernah banyak masa-masa yang dilewati ya, kesedihan, kepahitan. Jadi kalian tuh jadi lebih spiritual juga isi ya, aku lihat ya. Oke, ada DM Fresh ya. Di sini yang nonton kebanyakan nantinya itu kayak orang yang bakalan sukses, berkembang, yang punya karir bakal berkembang, yang lagi sepi-sepi gitu ya jobnya, nanti akan bermunculan relasi-relasi ya. Ini aku nggak liatin soalnya gambarnya terlalu seksi ya. Ya di sebelah situ aja. Oke, ini untuk general readingnya dulu ya. Ada orang di sini yang selalu memperhatikan kamu di kejauhan dalam perasaannya dia masih nulis gitu. Gimana caranya ya supaya punya rencana biar bisa ketemu sama kamu, dan gimana caranya supaya bisa ngobrol sama kamu. Dia lagi merencanakan sesuatu pertemuan untuk kamu, karena yang sebetulnya dia rasakan itu kebahagiaan yang dia rasakan belum pernah dia rasakan di hubungan-hubungan yang lain, itu cuman sama kamu aja gitu ya. Kamu di sini termasuk orang yang terbaik yang pernah dia dapatkan. Ya, ada rencana dia untuk berumah tangga ya sebelumnya ya sama kamu mungkin ya. Karena ada pihak ketiga juga yang pernah bikin kamu ngerasa enggak berharga pada saat dia pergi. Ini mantannya kamu tuh ya. Ini ada the third party ya. Jalan-jalan ke masa lalunya kamu. Ada orang yang sudah mengkhianati kamu di sini dengan orang lain ya. Sekarang lagi inget sama kamu di sini, dia selalu stalking media sosial. Jadi di sini kalian yang akan menikah juga itu mantannya belum siap ya nerima kenyataan kalau kalian itu sudah move on. Ya, ada yang juga udah punya anak di sini ya. Yang udah berumah tangga, dia masih stalking kamu. Ya, dia berharap masih ada kesempatan untuk bisa bahagia, membina hubungan jangka panjang sama kamu tuh kan. Dia ingin selalu bisa mempertaruhkan lagi gitu, membangun ya kepercayaannya kamu lagi gitu. Tapi ya emang udah terlalu jauh juga perjalanan di sini ya. Menurut dia kamu adalah the sun, kamu adalah orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa menjadi sebuah tempat untuk dia berteduh. The place like home. Jadi kamu itu orang yang bisa membuat hidup dia itu merasa tercerahkan kayak gimana ya. Dia tuh mendapatkan kalian itu di masa lalu itu adalah sebuah anugerah ternyata. Itu ya yang baru dia sadari ya, artinya kamu di sini. Tapi mungkin kamu di sini udah punya ganti ya yang lebih baik. Karena kalau udah sekali mengkhianati hidup kalian, cinta kalian, ekonomi, finansial itu bakal terang benderang lagi ya. Seperti tadi tuh agak mati ya, emang nggak sengaja gitu kan. Kalian ini adalah penerang juga buat dirimu, buat keluargamu. Di sini mungkin ada yang tulang punggung keluarga ya. Cuman kalian yang bisa membahagiakan keluarga ya. Ada yang pinjam uang ya, yang mengandalkan kamu di sini. Aku yakin kalian bakal sukses ya. Di sini kalian dikejar terus ya sama bayangan-bayangan masa lalu orang-orang yang
pernah menyakiti kamu tuh dia bakalan datang lagi. Kayaknya dia meminta maaf ya. Dia selalu melukis wajahmu ya, dari kejauhan dia meneropong kamu. Kamu bahagia nggak ya sekarang? Kamu cantik nggak ya? Kamu ganteng nggak ya setelah nggak sama aku? Ya karena kan dia udah disakitin sama cintanya yang di sini dia kejar dia, mungkin dia asalnya nggak ada masalah sama kamu, dia terpincut kali ya, terpincut karena mungkin dilihat gitu orangnya lebih dari kamu secara fisik, secara materi gitu. Ternyata semuanya fake, cuman topeng gitu ya. Ternyata di sini kamu yang tulus. Oke, itulah kabar dari seseorang yang sudah tidak berkomunikasi dengan kamu. Dia sedih ya. Ternyata kamu adalah anugerah yang terindah yang pernah datang dalam hidupnya. Oke. Kalau lagi ada duit ya, aku kasih tahu jangan diaur ya. Harus bisa nyimpen. Nolong, jarang ditolong. Bener enggak? Ayat 2 ini. Di sini ada yang sebetulnya masih belum bisa menerima kenyataan ya. Oke, di sini ada kebahagiaan secara finansial ya. Akan memetik sebuah kebahagiaan karena mungkin ini ada karma baik yang akan hadir dalam kehidupan. Maka dapat rezeki yang cukup sudah matang, mungkin lagi menunggu kabar baik dari beberapa orang-orang di sini. Itu bakalan nyambung lagi, bakal ada silaturahmi lagi, rezekinya akan bermunculan. Tapi harus diambil kayak gini ya kan, ngambil buah juga kan diambil dulu ya, kayak jemput bola gitu. Mencoba untuk tetap berikhtiar yang terbaik ya. Oke, rezekinya udah ada ya, tinggal diambil gitu. Ada yang punya utang tuh ditagih gitu ya, supaya apa, kewajiban kita sebagai muslim dan siapapun, non muslim dan muslim sama aja, boleh mengingatkan tuh wajib. Masalah dibayar nggak jadi masalah, terserah. Itu mah kita mah hubungannya harus baik sama Tuhan dan universal juga baik terhadap seseorang. Kita kewajiban sebagai manusia mengingatkan. Gimana, kakaknya udah nggak ngasih kesempatan tapi dianya masih kayak ada sesuatu yang mungkin dia pikir mungkin di sini nggak ada yang sebaik dirimu, jadi dia masih stalking. Banyak banget di sini ya keberhasilan yang dia capai waktu bersama dengan kakak, karena di sini ada energi yang murah hati, bijaksana, memberi banyak keberuntungan buat seseorang. Kenapa sih kadang-kadang seseorang tuh pengen balik lagi ya, logikanya karena ketika dengan kalian, seseorang yang pernah bersama itu bisa ngerasain waktu sama kalian dan enggak. Perbedaannya mungkin agak tajam ya, dari segi finansial ataupun misalnya dari cara dia mengelola kehidupannya. Dia mungkin berbeda dengan orang-orang yang di samping dia yang sekarang. Itulah ya, seperti itu. Karena kita harus membiarkan orang pergi ya dari kehidupan kita, supaya apa, supaya biar kita mampu menyelesaikan diri kita dulu gitu. Ketika kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri kita gitu ya, semesta itu kerja, jadi ikhlas aja dulu biar semesta bekerjanya cepat. Entah dia ketemu dengan orang baru lah, entah dia ketemu dengan siapalah yang akan memberikan pelajaran penting buat hidupnya dia. Nah, dia biar belajar cara menghargai itu gimana, cara menerima orang yang pernah dalam artian pernah menjadi seseorang yang berarti buat dia, biar nanti belajar gitu cara menghargai sebuah anugerah. Karena ketika seseorang didatangkan oleh Tuhan, itu kan sebetulnya sudah kehendak Allah ya. Kadang-kadang nggak bersyukur gitu, ada banyak yang nggak bersyukur gitu atas diri kalian gitu kan ya. Kalau biar dia, supaya dia bersyukur dengan kehadiranmu, let it go, tinggalkan. Apa yang akan terjadi? Semesta mau memberikan cerita apa sama dia supaya dia di sini lebih baik, lebih bijaksana ya, energinya biar matang, biar dia sekolah dulu di alam semesta ya, biar dia dapat satu kebahagiaan ataupun kesedihan. Biasanya Tuhan kasih kebahagiaan dulu, dapat orang yang lebih cantik, lebih kaya, lebih ganteng gitu ya, lebih mandiri. Biar dapat apa setelah itu, apa tulus atau enggak, atau cuman sekedar kata janji belaka, iming-iming gitu kan. Karena setiap orang itu tidak mungkin ya mengejar tanpa ada satu hal yang pasti. Kenapa dipertahankan? Pasti ada kelebihan dong, karena baik ya, karena akhlaknya, menikah dengan kepribadiannya gitu kan. Kalau seandainya mau seganteng apapun, secantik apapun, kalau akhlaknya tidak baik ya, itu
orang-orang cantik ganteng bertebaran di muka bumi ini, tinggal milih yang mana. Tapi yang baik yang dipertahankan pasti yang terbaik dong, yang sama-sama punya visi misi yang sama, seperti itu ya. Kalau enggak gitu cuma dimanfaatkan doang, biasa ngemanfaatin orang dan akan balik dimanfaatkan juga. Gimana perbuatan sehari-hari. Jadi kalau seandainya ada yang di sini pernah ditinggalkan gitu ya demi orang lain sih, aku mah bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah gitu ya, saya selesai sama dia, saya nggak perlu capek, biar Tuhan di sini yang memberikan edukasi yang terbaik buat dia. Nanti dia dapat satu pengganti kamu di sini ya, apakah lebih baik itu versi baik, atau dia mendapatkan pelajaran penting ketika kamu nggak ada. Nah gitu ya. Tadi itu dari awal gitu, dari awal sebetulnya nggak disengaja juga. Tiba-tiba udah masuk perjalanan tentang cinta ya dan jodoh. Tadi di awal udah ada jodoh. Jadi siapapun yang nonton video ini udah ada jodohnya ya. Orangnya baik, bijaksana, dermawan ya. Selalu berbagi dan gak pelit. Itu tadi ada dari pertama. Karena mungkin di sini ingin disampaikan terlebih dahulu untuk memberi keyakinan. Nah, tapi ada perjalanan di sini ya. Belum sembuh ya, perasaannya masih ada luka batin ya. Jadi belum bisa untuk kayak gini loh, belum bisa untuk move on dulu, belum selesai, energinya masih energi luka lama yang masih terasa ya. Ada persaingan di sini, ada persaingan tentang sebuah hal yang ya cukup serius ya, serius. Coba apa yang kena? Pesannya adalah jangan berkecil hati jika ada orang yang menghinamu. Kadang kesuksesan dan kekaguman terbesar datang dalam bentuk hinaan dan cemoohan. Dari Agnes Monica. Ya, ini yang datang pesan dari semesta yang masuk ya melalui kartu-kartuku. Jadi di sini juga ada yang perasaannya lagi hampa, lagi belum bisa, kayak aku tuh masih pengen sendiri aja gitu. Kalau masalah jodoh cuma nanyain doang, ada jodohnya enggak gitu. Tapi padahalnya dalam hatinya kalian tuh kalian tahu, karena di sini kalian tuh adalah orang yang spiritualnya tinggi ya. Jadi punya nilai segi peribadatan yang cukup bagus ya, bukan orang yang biasa-biasa gitu dalam perjalanan religiusnya saya lihat ya. Karena tadi ada the high priestess ya. Orang yang kuat dalam spiritual. Jadi doanya kamu itu dijabah. Kenapa? Karena kamu banyak disakitin sih. Kamu tuh banyak disakitin, jadi mengasah jiwa-jiwa yang bersih. Doa kita hendaknya diberkati secara umum karena Tuhan paling tahu apa yang terbaik untuk kita, Socrates. Nah, di sini jangan overthinking, jangan curiga sebelum emang ngeliat buktinya. Siapa tahu yang masuk ke pikiran kita adalah gangguan negatif supaya kita di sini tidak bahagia. Kalau kita yakin dengan pasangan kita, walaupun pasangan kita di sini selingkuh segala macam, kalau kita yakin dia bukan yang terbaik untuk suamimu, dia bukan terbaik, dia bukan yang terbaik gitu, aku yang terbaik, itu jadi doa. Dan ini juga ya doa kita hendaknya diberkati secara umum. Betul, kalau kita yakin, keyakinan kita melebihi kemampuan kita, keyakinan itu masuk ke dalam ruh. Jadi kun fayakun ya. Maka mana doa yang tidak akan kamu dapatkan ketika kamu meyakininya. Jadi doakan supaya pasangan kalian semua ini baik, setia ya, apapun keadaannya. Kalau bukan untuk orang lain, tidak akan dimiliki oleh orang lain. Kalau itu milik kita, tidak akan ada yang mengganggunya, karena itu milikmu. Bisa kan? Tenang sedikit ya. Aku yakin di sini ya. Ini hanya menakut-nakuti kamu aja ya, sebetulnya enggak ya. Ini ketakutan kakak ini yang terlalu berlebihan ya. Enggak ada yang melebihi kasih sayang, enggak ada ya gitu. Ya udah, nggak apa-apa kalau kamu sayang. Kalau kamu cinta, mau gimana?
perasaannya dia tuh sering ngebayangin Ridho ikhlas ya jalanin, ya udah nikah aja. Kan ada Marisa kalau konsultasi mah, bener nggak? Pasangannya namanya dari D itu lumayan agak egois, orangnya teh manja, dari kecil dimanja sama orang tuanya, harus kuat kalau jadian sama dia gitu. Perasaannya dia itu ngerasa berharga banget bisa menemukanmu, dia tuh beruntung gitu ketika bersamamu ya, dia merasa ada perubahan dalam hidupnya ya, ada perasaan yang berubah dalam hidup. So kalau mau nikah gitu ya, nanti kita melakukan pembersihan energi masing-masing biar kalian di sini tuh disatukan, dimudahkan, biar nggak egoisan gitu. Bisa tuh, nggak ada yang nggak bisa, tapi harus kuat, siap mental. Ngerasa ada perubahan ketika menemukanmu, mungkin nggak ada di orang lain ya, itu menandakan kalian adalah wanita yang strong, yang mandiri. Kenapa energinya ingin energi kemandirian? Jadilah wanita yang kuat, yang mandiri ya, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri ya. Itu sangat penting, menjaga kepercayaan diri. Kadang kenapa sih wanita banyak yang kerja? Mungkin dia kan lagi ngasah kebahagiaannya dari situ. Dia merasa tercerahkan dari kerjaannya, yang ngerasa harga diri dia gitu kayak hidup lah gitu. Ya. Jadi fokuskan bekerja itu adalah ibadah. Jangan bersaing dengan pasangan, itu untuk kepercayaan diri sebagai wanita itu penting ya, punya finansial, udah gitu aja nya gitu, tergantikan ya, orangnya mandiri, sabar cina gitu. Yang bisa bersama dengan orang yang tipe huruf namanya D, orang yang harus sabar, kuat mental, karena tipenya hatinya itu berubah-ubah karena kekurangan kepercayaan diri juga di dalam keluarganya, juga ngeganggu nanti dia punya pacar atau pasangan dalam menjalani hubungan rumah tangga. Jadi yang sudah rumah tangga, yang masih pacaran juga banyak konsultasi itu kayak gitu, itu membangun jiwa kita supaya tetap punya pertahanan kayak gitu ya. Tadi energi yang dari awal yang aku baca tuh di sini masih banyak yang stalking ya, masih banyak yang stalking, masih banyak yang ingin kembali. Karena apa? Diulangi lagi, karena kalian di sini yang nonton ya, itu punya kriteria yang dia cari. Mungkin dia menghadirkan orang lain, tapi ternyata tidak sama dengan kalian energinya, nggak masuk ya. Jadi orang-orang di luar sana tuh bukan kriteria, itu cuman pengen manas-manasi kalian supaya kalian di sini ngejar dia gitu. Tapi tenang aja, nggak usah nyariin, dia nyari sendiri, dia yang salah, dia yang datang ya. Ada beberapa juga yang masih punya punya kecenderungan yang egois ya. Nih ya. Nah, gitu. Dia lagi sama orang lain sekarang yang enggak berkomunikasi, tapi akhirnya orang yang sedang dia pantauin gitu ya, dia melakukan hal yang sama, jadi karma. Jadi ada karma yang sedang berlaku. Makanya kenapa dia mau balik lagi, karena dia udah dapat karma. Nah, menurut seseorang di luar sana ya, untuk kalian itu adalah orang yang kayak ini, you are the star yang selalu bersinar. Jadi mungkin seseorang ini yang pernah kalian cintai, pernah ditolong ya secara finansial ya. Jadi di sini dia pasti berharap banget bisa comeback again, tapi tergantung kamunya masih punya rasa mau kayak gini ya, hati kamu tuh udah sembuh enggak gitu. Ya, tapi kalau menurut aku ya, selama kalian di sini bahagia tanpa seseorang di sini ya, berarti kalian tuh berhasil meninggalkan orang yang toksik. Mesti menghargai juga diri kita yang udah sampai saat ini udah maju ya, jauh. Jangan pernah ngelihat ke belakang. Kalau orang yang pernah nyakitin kita, nyelingkuhin kita, itu akan melakukan hal yang sama lagi ya. Jadi saya tekankan juga di sini, kalian adalah orang yang baik, ketemu orang yang baik. Kalau ketemu orang yang manipulatif ya, nggak punya pendirian, plan, yang nggak mau datang ke orang tua kalian untuk menyatakan perasaannya kepada kalian dan meminta kalian kepada orang tua kalian, berarti itu bukan untuk kamu ya. Sementara kebanyakan jalani aja dulu lah, apalah, banyak alasan, itu bukan yang terbaik. Karena jodoh yang terbaik itu dia akan siap datang ke rumah kamu, memintamu kepada orang tuamu.
apapun yang terjadi, datang nggak ke rumah minta sama orang tua kamu ya, itu ya aku setuju, nggak bakal nyariin. Kenapa? Karena dalam perasaannya dia itu yang masuk kriteria tertentu. Ya, semua yang nonton di sini pasanganmu masih merasakan hal yang cukup membahagiakan bersamamu dibanding dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, itu. Ya, semoga perjalanan cintamu ini diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimudahkan juga menemukan cinta yang benar-benar diridhoi oleh keluargamu, saudaramu, ya, leluhurmu, ya. Ya, aku lihat dia punya rezeki sekarang, mungkin ada yang mau dia berikan sama kamu ya. Ini mah mati padam ya. Aku rasa ini ada energi negatif ya di antara kamu dan dia, aku rasa. Banyak banget ya. Di dalam pacaran itu banyak energi negatif karena mungkin masing-masing tuh pernah punya mantan gitu ya. Yang kadang-kadang si mantannya nggak suka pas kamu itu happy gitu. Itu sih yang membuat kadang-kadang break terus ya, nggak maju-maju hubungannya. Itu sih kebanyakan. Ya. Aku sih rasa bakalan ada gerbang pernikahan ya buat kalian, atau emang udah nikah. Hubungannya akan baik ya, berlangsung terus baik membaik ya. Ada perubahan juga. Yang di sini mesti sabar orang. Ya, mesti berubah, kayak misalnya lebih tenang ya. Jangan terlalu gimana gitu. Kalau misalnya dia ngomong sesuatu yang menyakitkan, kita lepasin aja biar jangan sampai kita ke-trigger sama ucapannya. Itu sih yang paling penting, karena ketika ada energi negatif di antara ya kedua belah pihak, biasanya terjadi terus konflik, tiba-tiba tuh berantem, ada aja yang diomongin, ada aja yang mesti dibahas ya. Jadi salah satu harus ada yang bisa mengalah. Katanya akan ada terjadi sebuah pernikahan ya, atau hubungannya akan membaik ya. Itu ciri-ciri ada gangguan negatif. Kadang-kadang mantan itu ya, mantannya kalian, bisa mantannya dia itu nggak suka lihat kalian itu di sini tuh kayak happy gitu, nggak mau, makanya ada gangguan. Nah itu kan sebetulnya kehidupan ini kan beraneka ragam ya, banyak kejadian-kejadian, banyak masalah kan, supaya kalian lebih kuat nanti ya. Kalau mau rumah tangga nih ada mantan-mantan yang kalian yang masih gangguin kalian, jadi kalian lebih mengutamakan kekuatan ilahiyah, lebih dikuatkan juga ibadahnya itu. Jadi segala sesuatu harus tetap diperjuangkan.